Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Ini baru saja ada update dari Fabrizio Romano dan seperti biasa akan gua translate, gua rangkum dan nanti akan gua kasih opini sedikit dari channelnya Fabrizio Romano mengabarkan update soal Frenkie De Jong, Lisandro Martinez dan juga ya ada kabar lainnya ya, tapi lebih soal ya ada juga soal Evan Nilsson terakhir. Tapi langsung aja dimulai dari update Frenkie De Jong. Ada kontak hari Selasa antara Barcelona dan juga Manchester United. Ini ada komunikasi dari Barcelona ke Manchester United. Kurang lebih informasinya adalah kalau harga dari Frenkie De Jong itu 80 juta euro atau tidak sama sekali. Ini cukup menarik, bukan 85 tapi 86 juta euro atau tidak ya. Kurang lebih pesannya ya, percuma saja kalau seandainya Manchester United ini menawar 65 juta ataupun juga 70 juta. Karena El Barça ya, itu mau 86 juta euro tanpa skema. Ini seperti sama seperti ketika mereka mengambil Frenkie De Jong dari Ajax. Seperti kita ketahui dari sisi Frenkie De Jong ya, pesannya jelas kalau sang pemain ini masih happy di Barcelona. Di wawancara minggu lalu ketika selesai pertandingan Nation League ketika Belanda menghadapi Wales, Frenkie De Jong mengatakan kalau dia sekarang berada di salah satu klub terbesar di dunia. Intinya dia happy di Barcelona, tapi dia juga mengerti betul Barcelona punya masalah finansial dan dia juga mengikuti update dari proses negosiasi antara Barcelona dan juga Manchester United. Di sisi lain, Xavi juga ingin supaya Frenkie De Jong ini stay dan itu sudah diungkapkan secara publik. Hanya saja tentu saja Xavi juga ingin mendatangkan beberapa pemain baru dan dengan kondisi finansial dari Barcelona, kemungkinan lepasnya Frenkie De Jong ini juga cukup besar. Di sisi Manchester United, Erik ten Hag juga jelas ingin mendatangkan Frenkie De Jong karena akan menjadi pilar utama dari rencana dia atau proyek dia dari sistem yang akan dibangun di Manchester United. Selain biaya transfer ya, 86 juta yang diminta oleh Barcelona, gaji ini juga menjadi faktor penting. Faktor penting kenapa? Karena kenapa Barcelona ini bernegosiasi soal Frenkie De Jong, karena memang ada potensi kalau gaji dari Frenkie De Jong ini akan menjadi beban bagi Barcelona. Tapi di sisi lain dari pihak Frenkie De Jong, Frenkie De Jong juga berharap untuk mendapatkan gaji yang sama atau bahkan lebih ya dari yang dia terima di Barcelona kalau seandainya dia ini jadi ke Manchester United. Kalau tidak salah tuh sekitar 250-an euro per minggu kalau nggak salah ya. Dan dari kabar yang gue dapatkan beberapa waktu yang lalu, katanya ya, gua nggak tahu nih masih benar atau tidak, gaji itu sebenarnya tidak jadi masalah bagi Manchester United, lebih ke biaya transfer ini. Cuman gue belum tahu juga ya apakah kabar itu valid atau tidak. Nih gue langsung kasih opini gue. Lalu di update juga atau diberikan informasi dari dari Fabrizio Romano soal Frenkie De Jong. Ini ada rule di La Liga. Fabrizio Romano tidak menjelaskan secara detail ya. Intinya ini yang akan membuat kalau seandainya Frenkie De Jong itu cabut dari Manchester United, tidak akan membuat Bernardo Silva yang diinginkan oleh Xavi ini dengan mulus-mulus saja bisa langsung ke Barcelona. Ini ternyata tidak seperti itu. Ada rule sekali lagi di La Liga yang mungkin akan membuat agak sedikit complicated, walaupun sekali lagi Fabrizio Romano tidak menjelaskan secara detail. Fabrizio Romano juga memberikan bagaimana feeling ya dia soal masalah Frenkie De Jong ini. Dia mengatakan kalau pihak dari Manchester United ini tentu saja akan terus mencoba untuk mendaratkan Frenkie De Jong di Old Trafford. Banyak sekali jurnalis juga memperkirakan itu yang akan terjadi karena memang ini target buruan nomor 1 dari Manchester United. Cuman karena situasi juga menurut gue ya, adanya banyak perubahan terutama di sisi manajemen Manchester United yang membuat negosiasi ini sangat alot sekali. Di samping update soal Frenkie De Jong, ada juga update soal Anthony ya, pemain Ajax, sayap kanan, penyerang kanan. Dikabarkan kalau sudah ada pembicaraan awal pembuka dari Manchester United ke Ajax. Tapi ini belum masuk ke tahap negosiasi. Ajax dikabarkan jelas ingin lebih dari 40 juta untuk seorang Anthony. Musim ini Ajax sudah melepas banyak pemain ya, Ryan Gravenberch, Mazraoui dan juga Sebastian Aller yang terbaru.
Dan Ajax juga tahu bagaimana pentingnya posisi Anthony ini di klub. Oleh karena itu, menurut Fabrizio Romano, Ajax akan memasang harga tinggi bagi Anthony. Menurut Fabrizio Romano juga, Anthony ini ada di list dari Erik ten Hag dari pemain yang ingin didatangkan di Manchester United. Jadi, mari kita lihat langkah selanjutnya dari Manchester United, terutama terkait Anthony ini ya. Update lain soal Lisandro Martinez. Ini ada kaitannya juga dengan Jurriën Timber. Dikabarkan kalau Ajax ini hanya akan melepas salah satunya. Ajax tidak akan melepas dua-duanya, hanya salah satunya. Artinya kalau satu sudah lepas, yang lain tidak akan dibiarkan meninggalkan Ajax. Mengenai Lisandro Martinez sendiri ya, ini Arsenal tertarik, bahkan sudah membuka penawaran, dikabarkan oleh Fabrizio Romano, senilai 30 juta tapi ditolak. Ajax sendiri hanya akan melepas kalau tawaran besar datang. Fabrizio Romano mengatakan tawaran besar itu kurang lebih senilai 50 juta euro bagi salah satunya, baik itu Jurriën Timber ataupun juga Lisandro Martinez. Jurriën Timber, kalau ini opini gue ya, Jurriën Timber seperti diberitakan juga oleh beberapa jurnalis ya, termasuk juga jurnalis di Belanda, sepertinya besar peluang dia akan stay di Ajax terkait peluangnya untuk memperkuat Belanda di Piala Dunia. Karena Louis van Gaal sudah memberikan pesan yang jelas, kalau tidak bermain week in week out, tidak akan masuk ke skuad oranye. Jadi sepertinya dia akan stay dulu di Ajax. Soal Lisandro Martinez, beberapa hari yang lalu atau minggu ini sering dikaitkan ke Manchester United, back berkaki kiri di posisi kiri tengah ya, dari Ajax dan juga timnas Argentina ini menurut gue juga merupakan pemain bagus. Dan ya kita lihat apakah memang betul ini ingin didatangkan oleh Manchester United. Yang jelas dikabarkan juga oleh Fabrizio Romano, segala aktivitas Manchester United di bursa transfer kali ini fokusnya masih nomor satu itu Frenkie de Jong. Plan A, plan B, plan C masih seorang Frenkie de Jong. Sebelum videonya ditutup, dikabarkan juga ada rumor soal Evan Nilsson. Evan Nilsson ini adalah pemain depan dari Porto. Dikabarkan ini sebagai target, tapi ternyata Fabrizio Romano ini mengatakan tidak betul. Dikabarkan ini merupakan target dari Manchester United, tapi dikonfirmasi ini tidak betul. Opini gua, langsung aja video ini singkat ya. Masih rumit proses mendatangkan pemain bagi Manchester United. Target sudah jelas secara spesifik diminta oleh Erik ten Hag. Pemain yang diincar maksud gua ya si A, si B, si C. John Murtough bekerja dengan sangat keras karena Erik ten Hag langsung terlibat di dalamnya dalam menentukan dan juga melihat bagaimana atau mengawasi proses juga mungkin ya soal masalah update dari para pemain ini yang diincar oleh Manchester United. Oleh karena itulah proses ini sangat alot. Di samping juga ini menurut gue ringan amatiran soal masalah budget strain. Ini juga menjadi hal yang kenapa Manchester United itu terutama di bursa transfer sampai dengan saat ini sekali lagi betul-betul alot. Tapi mari kita nantikan saja. Kalau menurut gue ini tentu saja menurut gue sangat menarik untuk diikuti drama mendatangkan pemain. Tentu saja ini berbeda ya ketika kita bermain game Championship Manager, Football Manager, menawar pemain dan lain-lain. Ini adalah kegiatan real. Posisi Manchester United yang musim depan tidak di Champions League, lalu beberapa musim terakhir juga sudah menggelontorkan dana yang cukup besar. Sekarang dari bulan Februari ada CEO yang baru, banyak unsur di manajemen juga orang-orang baru. Ini juga menurut gue ada keterkaitan kenapa sampai dengan saat ini Manchester United masih belum bisa mendaratkan pemain baru di Old Trafford. Tapi mari kita nantikan saja. Bagaimana menurut teman-teman pendapat kali ini tentang kabar update terbaru soal Frenkie de Jong, Lisandro Martinez, dan juga lain-lain? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.